Halo adik-adik, sini sebentar yuk. Aku punya sesuatu yang seru nih. Tapi sebelumnya kenalin dulu, aku Sarah Aulia Syifa dan adik-adik semua bisa panggil aku Kak Sarah. Terus apa nih yang seru Kak Sarah? Jadi hari ini kita mau belajar tentang bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Amin. Nah, kalau udah berdoa, kita langsung aja yuk ke materinya. Nah, oke adik-adik, kita lanjutkan pembelajarannya lewat slide PPT ya. Nah, sebelum kita belajar, gimana nih kabar adik-adik semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa kalau main, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan setiap pulang ke rumah. Oke, kita lanjut. Materi kali ini yaitu bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, sebenarnya siapa sih orang yang lebih tua? Nah, adik-adik tahu nggak nih siapa aja orang yang lebih tua? Oke, jadi orang yang lebih tua itu adalah orang yang usia atau umurnya lebih tua dari kita. Karena dia lebih tua, maka umumnya mereka juga memiliki pengalaman yang lebih banyak. Nah, contohnya itu ada ayah, ada ibu, kakak, kakek, nenek, bapak dan ibu guru, dan semua orang yang usianya lebih tua dari kita. Tuh. Nah, selanjutnya kita kan harus bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Tapi sebenarnya bersikap sopan itu artinya apa sih? Nah, jadi sikap sopan artinya bersikap hormat dan beradab dalam berperilaku, santun dalam bertutur kata atau berbicara, dan memiliki budi yang baik sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah ada. Maksudnya sesuai adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan baik, itu adik-adik semua pasti dari dulu, dari kecil udah diajarin untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar, terus juga sopan kepada orang tua, pada teman. Nah, itu merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah ada dan terus diturunkan dari tahun ke tahun. Nah, biasanya sopan selalu diikuti dengan kata santun, menjadi sopan santun. Santun itu sendiri artinya sebuah sifat yang halus dan baik hati yang dilakukan seseorang, baik dalam berbuat maupun berbicara. Jadi antara sopan ini lebih ke sikapnya, sementara santun itu adalah sifat. Gitu. Oke, lanjut. Nah, perilaku sopan itu apa aja sih gitu? Apakah kita udah berperilaku sopan nih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut beberapa contohnya. Yang pertama, itu pasti menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, berbicara dengan santun dan lemah lembut, tidak meninggikan suara, tidak membentak, serta tidak berkata kasar. Nah, yang ketiga, meminta maaf jika berbuat salah. Jadi kalau kalian berbuat salah atau menyinggung seseorang, itu harus minta maaf. Nah, yang keempat, patuh ketika dinasihati, tidak melawan orang yang lebih tua. Jadi kalau dikasih tahu itu didengarkan, tidak mengembalikan ucapan orang tua. Selanjutnya, yang kelima, berusaha untuk menerima sesuatu dengan tangan kanan. Ini mungkin hal yang sepele atau hal kecil, tapi ini merupakan salah satu bentuk sopan terhadap orang yang lebih tua. Terus yang keenam, mengucap tolong ketika akan meminta bantuan. Selanjutnya, yang ketujuh, kita harus berterima kasih ketika sudah ditolong atau dibantu, sekecil apapun bantuannya. Misal diambilkan barang, ketika lagi belanja, terus kita nggak sampai ngambil barang, terus kita minta tolong, nah itu kita harus berterima kasih. Terus ketika dibantu mengerjakan tugas, disiapkan makan, dan lain-lain. Yang kedelapan, mengucap permisi ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Intinya kita itu harus sopan atau tidak sombong dan tetap rendah hati kepada orang yang lebih tua. Yang kesembilan,
Kita harus tersenyum, harus menyapa, dan juga mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi, kita harus ramah kepada orang yang lebih tua. Yang ke-10, tidak memperlakukan orang lain dengan hal yang tidak kita inginkan. Misal, adik-adik semua nggak pengen nih dimarahi atau dibentak. Makanya adik-adik semua juga tidak boleh membentak orang lain atau membentak orang yang lebih tua. Gitu. Nah, yang terakhir, saling membantu dan bersikap ramah. Nah, ini ada tambahan untuk kepada orang tua, itu kita pastinya harus mendengarkan nasihatnya, tidak melawan ketika diberitahu, dan juga ini harus diingat nih, yaitu berpamitan ketika akan pergi keluar rumah. Jadi misal adik-adik mau pergi sekolah atau pergi main, itu harus izin dulu ke orang tua, dibolehkan main atau tidak. Nah, selanjutnya ketika di sekolah, kita ketemu Bapak dan Ibu guru, bagaimana sikap sopan kita kepada Bapak dan Ibu guru? Yaitu yang pertama mendengarkan penjelasan Bapak dan Ibu guru ketika sedang belajar. Nah, mungkin kalau adik-adik semua bisa nih mendengarkan penjelasan kakak-kakak yang mengajar kalian semua. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan guru ketika ditanya. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, itu dijawab dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya, pentingnya bersikap sopan. Kita dari tadi udah tahu sopan itu apa, kita juga udah tahu sopan itu harus bersikap seperti apa, tapi kenapa kita harus bersikap sopan kepada orang yang lebih tua? Jadi, semua manusia itu pastinya ingin dihargai, dihormati, didengar. Nggak terkecuali teman-teman semua, dan orang tua pun juga begitu. Nah, dengan kita bersikap sopan santun, itu akan tercipta lingkungan yang harmonis. Jadi, antara kita dan orang lain, dan orang yang lebih tua, itu akan saling menghargai, dan juga saling menyayangi. Orang lain itu akan merasa nyaman ketika berada di dekat kita. Gitu. Nah, sementara orang yang tidak sopan santun, itu biasanya tidak disukai oleh orang lain. Karena mungkin perilakunya yang tidak menyenangkan, terus dianggap tidak menghargai orang lain, dan juga membuat kesal orang lain. Nah, oke, selanjutnya mungkin aku bakal nyontohin nih adik-adik. Kita bermain peran dulu. Jadi ada seorang anak yang belajar nih bersama ibunya. Sikap santun apa yang bisa dilakukan sang anak kepada ibunya? Kita lihat ini videonya. Ibu, tolong aku mengerjakan PR matematika. Aku bingung. Yang mana nak PR-nya? Coba sini ibu lihat. Yang ini bu, aku bingung kenapa 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oh, jadi gini. Misal kamu punya 2 permen. 1, 2. Nah, kemudian ibu memberi kamu 2 permen lagi. 1, 2. Nah, sekarang jadi ada berapa coba permennya dihitung? 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gitu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Pembelajaran kita sudah selesai. Dan kalau pelajaran sudah selesai, waktunya latihan soal. Jadi, kakak punya 5 soal tentang berperilaku sopan kepada orang yang lebih tua. Yang pertama, sebutkan 7 perilaku sopan kepada orang yang lebih tua. Jadi kan ada 11. Nah, sekarang coba sebutkan 7 perilaku sopan. Yang kedua, apakah gambar di bawah merupakan perilaku sopan kepada orang yang lebih tua? Mengapa? Coba dilihat apakah sang anak udah sopan kepada nenek atau belum. Yang ketiga, jika kamu jatuh ketika sedang bermain sepeda, kemudian ada seorang kakek yang menolong kamu, maka harus mengucapkan
kepada kakek tersebut. Jadi adik-adik harus bilang apa nih kalau udah ditolong sama kakek itu tadi. Nah, yang keempat, apa gambar di bawah sudah menunjukkan perilaku sopan santun kepada orang yang lebih tua? Mengapa? Apakah sang anak udah sopan nih pada ibunya atau belum? Yang kelima, apakah bersikap sopan santun itu penting? Mengapa? Jadi udah sempat dibahas juga tuh kenapa kita harus bersikap sopan santun. Gitu. Nah, adik-adik, kita udah mencapai ujung dari pembelajaran kali ini. Terima kasih adik-adik semua udah mengikuti pembelajarannya dari awal sampai akhir, sampai bisa jawab soal semuanya. Keren-keren. Nah, sampai bertemu lagi di pembelajaran-pembelajaran lainnya ya. Semangat terus adik-adik. Dah.